Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Dalam video kali ini saya akan menceritakan perjalanan awal dari Pandawa Farm and Fisheries, pembuatan kolam biovlog pertama dari Pandawa Farm and Fisheries. Namun sebelum itu tentunya kami harapkan sahabat semuanya dapat mensubscribe, like, and comment video-video kami untuk lebih membuat kami lebih bersemangat lagi. Berawal dari hobi saya pribadi terhadap ikan, sehingga saat itu saya memutuskan untuk dapat terjun dalam budidaya perikanan air tawar, khususnya ikan nila dan lele. Namun demikian, karena satu dan lain hal, budidaya ikan lele kami mengalami kegagalan. Kegagalan dalam budidaya ikan lele tersebut tidak menjadikan kami gentar, bahkan mundur. Kegagalan bagi kami adalah awal dari keberhasilan, sehingga pada saat itu saya memutuskan bahwa saya akan fokus kepada budidaya ikan nila dengan sistem biovlog. Beberapa hal yang menginspirasi saya untuk mengawali terjun ke dalam budidaya ikan nila ini adalah setelah saya membaca sebuah buku yang cukup memberikan inspirasi yang cukup kuat bagi saya, yaitu buku dari almarhum Bob Sadino dengan judul Goblok Pangkal Kaya. Orang goblok itu beda dengan orang pintar. Orang goblok itu tidak banyak mikir, tapi banyak bekerja. Sedangkan kalau orang pintar terlalu banyak mikir sehingga tidak ada actionnya. Hal kedua yang dapat saya ambil dalam buku tersebut adalah jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dua hal itulah yang menjadi inspirasi saya untuk berjuang dalam budidaya ikan nila sistem biovlog ini. Setelah melakukan pencarian lahan sekian lamanya, akhirnya saya memutuskan di tempat inilah saya akan membangun budidaya ikan nila dengan sistem biovlog yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal laboratorium bagi Pandawa Farm and Fisheries. Modal yang sangat terbatas. Pada saat itu saya menyisihkan dari sebagian uang cuti dan sebagian uang THR dan tabungan saya yang tentunya tidak begitu besar, namun saya yakin pada saat itu dengan niat saya yang ikhlas, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ilmu budidaya sistem biovlog yang saya peroleh saat itu hanya dari channel-channel YouTube dan beberapa artikel yang saya pelajari. Namun hal tersebut tidak menjadikan saya gentar. Perancangan lalu saya buat
dan kemudian langsung saya aplikasikan. Pada tahap pertama ini saya menetapkan saat itu jumlah kolam bioflok yang dibangun saat itu adalah sebanyak 4 kolam bioflok diameter 4 dan 2 kolam bioflok diameter 2. Saat itu jujur bahwa saya belum pernah melihat secara nyata bagaimana bentuk kolam bioflok. Namun saya mencoba untuk membangun kolam bioflok ini berdasarkan apa yang saya lihat di dalam channel-channel YouTube tersebut. Untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai sistem bioflok ini, saya terus mencari di Instagram, di YouTube, tempat-tempat yang bisa memberikan pelatihan kepada kami secara langsung. Selain itu, kami juga mencari pembudidaya lain yang terdekat dengan lokasi kami untuk dapat memberikan informasi terkait sistem bioflok ini. Alhamdulillah, kami dapat menemukan tempat pelatihan tersebut dan kami mengikuti pelatihan secara private selama 1 hari penuh, dan selanjutnya kami pun mendapatkan sahabat budidaya lainnya sekitar kolam bioflok kami di daerah Cijambe lebih dulu mengembangkan sistem bioflok ini di tempatnya. Alhamdulillah, kedua ilmu tersebut menjadi bahan bagi kami untuk dapat terus semangat mengembangkan budidaya ikan nila sistem bioflok di tempat kami. Alas dari kolam bioflok yang saya buat pertama kali ini saya lapisi dengan lantai dari pasir dan semen. Hal ini diharapkan dapat menjaga suhu dari kolam tersebut. Setelah itu kami tebalkan juga sekam di atas pelur lantai tersebut. Memang cukup memakan waktu karena ini adalah pembangunan kolam bioflok pertama kami. Namun demikian, akhirnya pembuatan lantai dari kolam sudah selesai dan akhirnya kami dapat memasang besi-besi wermes di atas lantai kolam bioflok tersebut. Setelah besi wermes terpasang, selanjutnya kami memasang terpal. Untuk kolam bioflok yang pertama kali ini kami menggunakan terpal HDPE, karena terpal HDPE kekuatannya lebih bagus dibandingkan dengan dengan terpal orchid ya. Menurut informasi yang diperoleh bahwa terpal HDPE yang biasa digunakan oleh petani tambak udang itu bisa tahan sampai 4 tahun. Di sini kami mengalami kesulitan pada saat memasang central drain atau pusat pengeluaran air yang berada di titik tengah dari lingkaran kolam tersebut. Namun demikian, akhirnya kami dapat membuat dengan baik central drain tersebut dan air tidak keluar dari atau tidak bocor dari sambungan central drain tersebut. Masalah selanjutnya yang kami hadapi adalah pada saat pengisian air.
Sumber air yang kami gunakan untuk kolam bioflok yang pertama kali ini adalah dengan mengambil air dari mata air yang memang banyak terdapat di daerah sekitar kolam bioflok kami ini. Panjang jangkauan dari mata air ke kolam bioflok cukup panjang, yaitu sekitar 200 meter. Pertama, kami menggunakan pompa yang biasa untuk melakukan pengisian ini, namun ternyata air yang keluar sangat sedikit. Hal ini akan berakibat kepada lamanya pengisian air untuk kolam bioflok tersebut, karena kami harus mengisi sekitar 10 meter kubik untuk kolam diameter 4. Sehingga kalau menggunakan air tersebut, kami cukup memakan waktu berjam-jam untuk mengisi satu kolam saja. Setelah itu kami mencoba merubah instalasi air pengisian tersebut dengan menggunakan pompa semi jet pump. Namun hanya bisa mempercepat sedikit saja. Akhirnya karena keinginan untuk membuat kolam bioflok ini sangat menggebu-gebu bagi di dalam diri saya, maka akhirnya saya memutuskan bahwa untuk pengisian air di kolam bioflok ini kami menggunakan tangki air. Jadi air yang biasa digunakan untuk isi ulang, kami gunakan untuk mengisi kolam bioflok kami. Satu kolam bioflok diisi pada saat itu dengan 1,5 tangki air dengan harga 150.000 per tangkinya. Alhamdulillah pengisian dapat berjalan dengan lancar, sehingga kolam bioflok kami sudah terisi dengan air. Pada saat itu saya memutuskan bahwa kolam bioflok yang akan saya bangun untuk pertama kali ini adalah kolam bioflok dengan menggunakan atap. Hal ini tentu dengan pertimbangan bahwa saya harus menurunkan tingkat risiko dari budidaya ini. Seperti ilmu yang telah saya dapatkan pada saat itu, bahwa kolam bioflok dengan menggunakan atap akan mengurangi tingkat risiko kematian dari ikan yang kita budidayakan dibandingkan dengan kolam bioflok tanpa atap. Mengapa demikian? Karena dengan adanya atap, maka air hujan dapat kita tahan sehingga tidak dapat masuk ke dalam kolam bioflok kita, dan ini akan sangat mempertahankan kondisi dari kualitas air kolam kita. Atap kolam bioflok pertama ini menggunakan plastik ultraviolet. Hal ini berdasarkan informasi yang saya terima di dalam beberapa channel YouTube, bahwa plastik ultraviolet akan sangat bermanfaat bagi budidaya yang kami lakukan di bawah atap tersebut. Pada awalnya kami memutuskan untuk aerator menggunakan aerator LP60. Namun demikian, ternyata setelah kami coba, resun LP60 tersebut tidak bisa memberikan aerasi yang cukup untuk kolam kami, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk mengganti resun LP60 menjadi resun LP100. Kemudian untuk kolam diameter 4. Selanjutnya resin LP60 tersebut kami pindahkan untuk digunakan di kolam diameter 2 sebanyak 2 kolam. Dan ternyata kolam diameter 2 tersebut mendapatkan aerasi yang cukup dari satu buah resin LP60 tersebut.
Sesuai dengan ilmu yang kami peroleh dari YouTube, untuk memperkuat dorongan dari aerator LP100 dan LP60 tersebut, maka digunakan semacam torpedo istilahnya, ya. Namun demikian, dalam tahap pertama ini kami mengalami kegagalan karena torpedo aerator yang kami rancang tidak berfungsi dengan baik, sehingga pada saat itu saya putuskan untuk tidak menggunakan torpedo. Jadi dari aerator langsung kepada batu aerasi. Sesuai dengan standar budidaya ikan nila sistem bioflok, maka kolam kami pun kami lengkapi dengan instalasi pembuangan air yang cukup, ya, sehingga air yang kami buang dari kolam tersebut dapat mengalir dengan baik ke saluran pembuangan air yang sudah ada di dekat kolam bioflok kami. Kolam bioflok pertama ini pun kami lengkapi dengan satu buah saung sebagai tempat istirahat, merangkap sebagai tempat penyimpanan pakan dan alat-alat serta instalasi lainnya, sehingga apabila kami melakukan pemeliharaan dapat dilakukan dengan cukup nyaman. Sistem budidaya bioflok di kolam kami yang pertama ini menggunakan metode 1, yaitu penebaran aplikasi di tahap awal. Setelah 7 hari kemudian kurang lebih, maka kami baru bisa menebarkan benih ikan nila tersebut. Pada saat aplikasi pertama ini kami mengalami kegagalan karena pada saat itu kami tidak tahu di mana harus mendapatkan molase. Hanya kami memutuskan bahwa aplikasi menggunakan gula merah, dan ternyata aplikasi kami gagal. Ini kami mengganti kembali air kolam tersebut dan melakukan pencarian molase di sekitar daerah Subang. Akhirnya kami mendapatkan molase, ya, dan kemudian melakukan aplikasi metode pertama kembali. Alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Benih yang kami tebar saat itu adalah benih ukuran 100 ekor per kilo, ya. Sehingga untuk budidaya diperkirakan akan bisa sampai kepada tahap konsumsi sekitar selama 4 bulanan. Beberapa kegagalan yang kami alami selama pembangunan kolam bioflok yang pertama ini kami jadikan sebagai cambuk bagi kami untuk terus belajar, dan belajar. Modal yang tidak terlalu besar yang kami miliki saat itu mudah-mudahan bisa menjadikan pemicu bagi kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Saya berharap bahwa kelak tempat ini akan menjadi laboratorium, tempat kami melakukan pengujian-pengujian, tempat kami melakukan pengembangan-pengembangan, tempat kami melakukan inovasi-inovasi yang terbaru bagi Pandawa Farm and Fisheries. Pemandangan alam di sekitar kolam yang demikian indahnya turut membantu bagi kami untuk dapat terus berinovasi, mengembangkan sistem bioflok ini, berinovasi untuk
terus mengevaluasi diri untuk memperbaiki sehingga usaha yang kami jalankan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik lagi. Teman-teman, sahabat budidaya semuanya, khususnya para pemula yang ingin terjun di budidaya ikan, khususnya ikan nila dengan sistem bioflok, harapan itu ada selama Anda punya mimpi, selama Anda punya semangat, dan selama Anda mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mengejar mimpi dan cita-cita. Sebagai manusia, kita harus mempunyai cita-cita. Namun, cita-cita tidak akan dapat terrealisasi kalau kita hanya diam saja. Cita-cita hanya dapat kita capai, hanya dapat kita gapai dengan semangat juang yang tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya pasti mungkin, selama kita terus berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbudidaya, selamat berjuang, dan selamat menggapai mimpi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.